Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-103. Nah, pada episode spesial part ke-102 sebelumnya itu, akhirnya Naruto telah sampai ke desa Konoha karena panggilan mendesak dari Tsunade. Setelah berada di depan pintu kantor Hokage, Naruto pun melihat jasad Jiraiya berada di hadapannya sendiri. Terlihat Boruto dan Fukasaku juga ada di sana. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Naruto dan Kakashi berjalan menuju bangunan kantor Hokage. Tak lama setelah itu, Naruto bertemu dengan Gamakichi dan yang lain. Melihat hal tersebut, Naruto berkata, "Gamakichi, kenapa kalian ada di sini?" Namun Gamakichi hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Naruto. Tak lama setelah itu, akhirnya mereka sampai di depan pintu ruangan Hokage. Ketika Naruto membuka pintu tersebut, dia pun terkejut melihat bayi Jiraiya berada di hadapannya. Terlihat Naruto tampak syok dan tidak bisa berkata apa-apa. Di sisi lain, Boruto pun menoleh ke arah Naruto. Dengan raut wajah yang tidak percaya, Naruto berkata, "Ini bohong kan?" Fukasaku membalas, "Aku tahu ini secara tiba-tiba. Aku tidak menyalahkanmu jika kau tidak percaya padaku. Untuk beberapa waktu ada desas-desus bahwa pemimpin Akatsuki itu berada di desa hujan. Nak Jiraiya pergi secara pribadi untuk memastikan desas-desus tersebut." Mendengar perkataan Fukasaku, saya berkata, "Seingatku desa itu sulit untuk dimasuki. Sebuah desa yang tertutup bagi dunia luar." Di sisi lain, Kakashi berkata, "Ya, namun Tuan Jiraiya sangat terampil dalam taktik penyusupan dan mata-mata. Aku juga terkejut Boruto juga bisa sampai ke desa tersebut dan membawa Tuan Jiraiya." Boruto membalas, "Kita kesampaikan pembahasan ini. Kita perlu menguburkan Tuan Jiraiya ke pemakaman." Mendengar perkataan Boruto, Tsunade berkata, "Kau benar. Aku akan mengumpulkan seluruh shinobi untuk upacara pemakaman ini." Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Naruto berkata, "Apa kau membiarkan dia pergi sendiri, Nek?" Mendengar perkataan Naruto, semua orang yang di sana pun terdiam. Terlihat suasana pun menjadi hening. Tak lama setelah itu, Tsunade berkata, "Ya, itu benar." Naruto melanjutkan perkataannya, "Kenapa kau membiarkan Hashirama seperti ini? Bagaimana kau dapat mengirimnya ke tempat berbahaya seperti itu sendirian?" Di sisi lain, Kakashi membalas, "Hentikan Naruto. Kalian semua seharusnya tahu perasaan Hokage." Terlihat Naruto pun membalikkan badan dengan raut wajah yang kesal. Lalu dia pun membuka pintu sambil berkata, "Jika betapa genitnya menjadi Hokage kelima, dia tidak akan membiarkan nenek Tsunade mengambil risiko seperti itu. Tidak akan pernah." Melihat Naruto yang pergi, Sakura pun memanggil Naruto. Namun Tsunade menghentikan Sakura. Sementara itu, Boruto berkata, "Kalian tolong urus guru Jiraiya. Aku akan menenangkan Naruto. Jika semuanya siap, kami akan segera menuju ke pemakaman." Adegan pun beralih ke Naruto yang berjalan dengan tatapan kosong. Terlihat Naruto terus berjalan tanpa tahu tujuan. Tak lama setelah itu, dia pun mengingat kenangannya bersama Jiraiya. Jiraiya berkata, "Aku akan mengajarimu jurus pemanggilan." Naruto membalas, "Jurus pemanggilan?" Di sisi lain, kita juga diperlihatkan momen Naruto yang sudah menyantap ramen bersama Jiraiya. Tak hanya itu, kita juga diperlihatkan banyak momen Jiraiya bersama Naruto. Di salah satu momen tersebut, Jiraiya dan Naruto tampak duduk di sebelah taman Konoha sambil melihat matahari yang terbenam. Jiraiya berkata, "Sepertinya kau memiliki keluarga yang baik." Naruto membalas, "Keluargaku?" Sambil tertawa, Jiraiya berkata, "Siapa lagi kalau bukan Boruto? Kau selalu menceritakannya padaku." Mendengar hal tersebut, Naruto membalas, "Oh, Boruto. Ya, dia orang yang baik. Aku merasa sangat dekat dengannya." Terlihat Jiraiya pun menatap ke arah matahari terbenam dan berkata, "Naruto, aku ingin memberimu nasihat tentang hubunganmu dengan Boruto. Jangan sampai kalian bertengkar karena satu hal. Aku tahu Boruto memendam sesuatu yang tidak bisa dia ceritakan pada semua orang. Makanya dia terlihat misterius dan sedikit tertutup." Mendengar perkataan Jiraiya, Naruto membalas, "Pasti aku akan menjaga hubungan keluarga ini." Tak lama setelah itu, Jiraiya pun tertawa kembali. Melihat tingkah Jiraiya, Naruto pun heran dan berkata, "Apa yang lucu?" Jiraiya membalas, "Tidak, kalian berdua sangat mirip. Seperti melihat bayanganmu di dalam tubuh Boruto." Setelah mengingat kenangan tersebut, Naruto tiba-tiba berhenti.
Lalu dia pun menoleh ke arah belakang. Ternyata ada Boruto yang sedang mengikuti Naruto. Melihat Boruto, Naruto dengan wajah sedih berkata, "Boruto, apa yang kau lakukan di sini?" Boruto membalas, "Aku hanya mengkhawatirkanmu." Naruto berkata kembali, "Soal itu, aku minta maaf. Seharusnya aku tidak berkata begitu padamu." Mendengar perkataan Naruto, Boruto membalas, "Tidak perlu minta maaf, wajar kalau kau marah. Ngomong-ngomong, pelaksanaan pemakam guru Jiraiya akan segera dimulai. Kita harus bersiap-siap, Naruto." Namun Naruto hanya diam dan tidak merespon. Tak lama setelah itu Naruto berkata, "Hei Boruto, apakah guru Jiraiya bangga dengan murid sepertiku?" Boruto membalas, "Apa yang kau katakan? Dia pasti bangga mempunyai murid sepertimu." Mendengar perkataan Boruto, Naruto pun terkejut. Boruto melanjutkan perkataannya, "Setiap kami bertemu dia selalu membicarakan dirimu. Yang jelas, dia sangat bangga padamu, Naruto." Sambil menyentuh bahu Naruto, Boruto berkata, "Ayo, sekarang kita pergi." Mendengar hal tersebut, Naruto membalas, "Ya, kita akan pergi mengantar petapa genit." Adegan pun beralih ke Sarada yang bersama Mitsuki dan Himawari. Terlihat mereka berada di pemakaman dan menunggu kedatangan Naruto dan Boruto. Sarada berkata, "Kenapa mereka belum datang juga?" Mitsuki membalas, "Sebentar lagi mungkin akan tiba." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Boruto dan Naruto pun muncul dan mendekati mereka. Lalu upacara pemakam Jiraiya pun akhirnya dimulai. Terlihat banyak orang yang menangis karena kepergian Jiraiya. Namun hanya Naruto tidak menangis atas kepergiannya. Melihat ekspresi Naruto, Boruto pun sedikit khawatir. Tak lama setelah itu acaranya pun selesai dan semua orang mulai kembali ke rumah masing-masing. Namun Naruto tetap berada di sana dalam waktu yang cukup lama. Di sisi lain, Boruto hanya bisa menemani Naruto. Adegan pun beralih ke Naruto yang sedang berbaring di rumahnya sendiri. Ketika Naruto gelisah, dia pun memutuskan keluar rumah dan berjalan untuk menghilangkan rasa gelisahnya. Ketika berjalan cukup lama, dia pun tidak sengaja melihat toko es krim yang pernah dibeli oleh Jiraiya. Adegan pun beralih ke Naruto yang sedang duduk sendirian di tengah malam. Ternyata Naruto membeli es krim yang pernah dibeli oleh Jiraiya. Tak lama setelah itu, es krim itu mulai mencair dan meneteskan air. Tiba-tiba Naruto mulai mengeluarkan air matanya tanpa suara sedikit pun. Di sisi lain, tiba-tiba Boruto datang menghampirinya dan duduk di sebelah Naruto. Melihat kedatangan Boruto, Naruto segera menghapus air matanya. Dengan wajah sedih, Boruto membalas, "Kau tidak perlu sungkan padaku. Keluarkan semua emosimu. Dengan begitu kau akan tenang." Dengan air mata yang masih mengalir, Naruto berkata, "Aku tidak tahu kenapa aku tiba-tiba menangis. Padahal aku berusaha untuk menahannya." Sambil tersenyum, Boruto berkata, "Aku paham perasaanmu. Kita bingung bagaimana cara merespon dan mengekspresikan hal yang tiba-tiba terjadi. Namun itulah cara emosi manusia bekerja." Naruto berkata kembali, "Aku ingin dia menjagaku. Aku ingin dia melihatku menjadi Hokage ke-7. Aku..." Boruto membalas, "Aku sudah bilang kan, guru Jiraiya percaya dengan kemampuanmu. Dia juga alasan yang legendaris. Dia percaya kalau kau akan bisa merubah semua ini dan menggapai impianmu menjadi Hokage." Mendengar perkataan Boruto, Naruto pun terkejut. Terlihat Boruto pun berdiri dan melanjutkan perkataannya, "Aku juga mempunyai seorang guru yang sangat keren. Aku bertekad untuk menjadi shinobi seperti guruku. Seharusnya kau juga, Naruto. Jadilah lebih keren dari guru Jiraiya." Di sisi lain, Naruto pun terkejut karena melihat Jiraiya dan Minato di sisi Boruto. Tak lama setelah itu, Naruto pun perlahan mulai bangkit dan berkata, "Kau benar, Boruto. Aku tidak boleh berlarut dalam kesedihan. Aku akan menjadi lebih kuat dan lebih keren dari petapa genit. Lalu, aku akan menjadi Hokage." Mendengar perkataan Naruto, Boruto pun tersenyum. Lalu Boruto berkata, "Apa kau mau makan ramen? Aku akan mentraktirmu." Mendengar hal tersebut, Naruto pun menerima ajakan Boruto. Adegan pun beralih ke pagi hari di apartemen Boruto dan Sarada. Terlihat Boruto sedang makan bersama Sarada dan Himawari. Tak lama setelah itu, ada seseorang yang mengetuk pintu apartemen mereka. Mendengar hal tersebut, Boruto berkata, "Biar aku yang membuka pintu." Setelah membuka pintu, ternyata Kawaki kembali ke tempat Boruto. Melihat Kawaki, Boruto dan semua orang pun terkejut. Boruto berkata, "Kawaki, kau tampak kelelahan." Kawaki membalas, "Ya, sepertinya pencarian ini tidak berujung. Aku akan beristirahat dan menghentikan pencarian ini dalam waktu yang cukup lama." Terlihat Kawaki pun masuk dan berbaring di sofa. Di sisi lain, Boruto mulai bertanya kembali kepada Kawaki. Boruto berkata, "Hei Kawaki, apa ada sesuatu yang kau temukan?" Ketika menoleh ke arah Kawaki, ternyata Kawaki sedang tertidur.
Sambil tersenyum, Boruto berkata, "Kuharap semuanya baik-baik saja." Adegan pun beralih ke Amado sedang berkomunikasi dengan seseorang. Amado berkata, "Apa kau mendapatkannya? Kita butuh sampel itu." Adegan pun beralih ke desa Amekakure. Terlihat sosok dengan jubah hitam sedang berdiri di gedung yang tinggi. Orang tersebut berkata, "Tidak perlu khawatir. Sampel DNA Kawaki sudah aku dapatkan." Amado membalas, "Bagus. Kembali ke sini dan cepat berikan itu padaku. Aku butuh itu sekarang." Orang itu membalas, "Aku akan segera ke sana." Ternyata orang berjubah itu adalah Kashin Koji. Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya hubungan Naruto dan Boruto mulai membaik. Sementara itu, Kawaki akhirnya kembali dengan kondisi kelelahan. Di satu sisi ternyata Kashin Koji akhirnya muncul dan sedang berbicara pada Amado. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-104. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.